Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar, saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah yang saya muliakan, alhamdulillah, di tengah-tengah suasana Covid saat ini, kita dihadapkan dengan satu rangkaian ibadah yang luar biasa nilai kemuliaannya. Tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 10 merupakan hari-hari yang sangat afdal. Kita ingin berbicara satu hal saat ini, yaitu mencoba mengambil ibrah dari dua orang hamba Allah yang patut menjadi teladan bagi kita bersama. Itulah seorang ayah, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Allah secara tegas katakan, ittabi millata Ibrahim hanifa, ikuti keberagamaan Ibrahim yang hanif. Artinya bagaimana Ibrahim mengembangkan ketaatannya kepada Allah, di mana ia memiliki sikap yang hanif. Ia memperlihatkan kepada kita sebuah teladan di mana ia menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada yang lain. Termasuk ia lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan kepada istri dan kecintaan kepada anak. Begitu juga figur yang perlu kita angkat saat ini, putra beliau Ismail alaihissalatu wassalam. Ia merupakan putra Ibrahim yang juga menempatkan cinta kepada Allah melebihi daripada cinta kepada dirinya. Kita coba mengambil ibrah dari kedua tokoh besar ini. Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu dalam perjuangan dakwah mengembarkan ajaran tauhid di tengah-tengah kehidupan manusia, beliau menghadapi tantangan yang luar biasa. Sampai tantangan terberat yang beliau hadapi adalah beliau dibakar hidup-hidup atas perintah Raja Namrud. Pada saat itu Ibrahim sudah berada pada keputusasaan. Sebab apa? Sudah berhadapan dengan bangsa, dengan umat yang sedikit pun tidak berubah dari keadaan kondisi sebelumnya, sebelum ia dakwah, sampai beliau berhadapan dengan cobaan dibakar seperti itu. Akhirnya Ibrahim dalam keputusasaan itu berkata, diterangkan oleh Allah dalam surat As-Saffat, waqal inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sudah saya akan pergi menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, dan ia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Tetapi kemudian ia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang keturunan hambamu yang saleh ya Allah. Di satu sisi ia berjuang, tetapi di tengah-tengah keputusasaan dalam perjuangan, kalau boleh kita katakan artinya sudah tidak ada yang mau mengikuti beliau. Akhirnya dia katakan, ini zahibun ila rabbi, saya kembali saja kepada Allah. Di tengah-tengah ia berkata kembali kepada Allah, tapi ada pemikiran pada beliau, siapa yang bakal melanjutkan perjuangan ini? Siapa yang bakal melanjutkan dakwah akidah yang diperintahkan oleh Allah kepada saya? Sementara sampai saat ini saya tidak punya anak. Disitulah kemudian ia sadar dan ia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku seorang anak yang saleh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang hamba, seorang anak yang halim, yang sangat bijak,
yang akan menjadi pelanjut daripada perjuangan beliau. Jadi lahirlah Ismail. Ismail seorang anak yang merupakan dambaan orang tuanya. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangannya. Ini. Jadi orang tua yang dicontohkan oleh Ibrahim adalah kerisauan beliau, siapa yang akan bakal menjadi pewaris yang akan melanjutkan pewarisan nilai-nilai akidah. Disitulah dia bermohon kepada Allah dan dijawab oleh Allah, akan diberikan seorang gulamin halim, seorang anak yang sangat-sangat bijak yang akan menjadi pelanjut daripada perjuangan beliau. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ia kemudian istrinya sendiri Sarah, seorang ibu yang sudah tidak akan bisa melahirkan seorang keturunan. Akhirnya dengan kesadaran sepenuhnya dari Sarah kemudian mengizinkan Ibrahim untuk mengawini Hajar. Kemudian kawinlah beliau dengan Hajar. Singkat kisah, saudara-saudaraku, Hajar melahirkan seorang anak yang merupakan dambaan Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Diuji lagi oleh Allah. Ia diperintah oleh Allah untuk membawa istri dan putranya ke sebuah tempat yang jauh sekali. Pada saat itu Ibrahim berada di Syam. Kemudian Ibrahim membawa putranya menuju ke Mekah. Perjalanan yang sangat jauh, luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Allah perintahkan untuk menempatkan istri dan putranya di tempat itu. Tapi dengan penuh keyakinan sekali lagi, ia menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada anak dan istri. Akhirnya dia tempatkan sambil berdoa, ya Allah Tuhanku, aku tempatkan keturunanku ya di sebuah lembah yang tidak ada satu pohon pun yang tumbuh di situ ya Allah. Jadi ia lepas istri dan anaknya dengan doa. Dalam kisah yang cukup mengharukan, saudara-saudaraku, istri beliau Hajar bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, adakah engkau tinggalkan kami di tempat ini? Sementara di tempat ini tidak ada seorang pun dan tidak ada untuk kehidupan. Ibrahim tidak bisa menjawab, Ibrahim hanya diam. Tetapi kemudian Hajar melanjutkan pertanyaan kedua, ya Ibrahim, adakah ini merupakan perintah Allah? Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Apa kata Hajar saat itu? Kalau ini perintah Allah, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dengan keyakinan itu, Hajar kemudian ridha menerima keputusan Ibrahim yang meninggalkan beliau bersama anaknya. Inilah sebuah kisah yang luar biasa, di mana hubbullah, cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Kita bisa bayangkan, saudara-saudaraku, bagaimana seorang Ibrahim, bagaimanapun ia manusia, ia akan tinggalkan istri dan anaknya di tempat yang sepi, tidak ada satu pohon pun yang hidup, tidak ada manusia satupun di situ. Tapi kemudian Ibrahim berdoa seperti tadi, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, ku tempatkan. Kemudian di ujung doa itu Ibrahim mohon kepada Allah, waj'al afidatan nas tahwi ilaih warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Jadi doa inilah yang menjadi satu optimisme Ibrahim, ya, bahwa Allah mesti akan memberikan penjagaan dan perlindungan kepada istri dan putranya. Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar bersama Ismail di tempat yang ghairi dzi zar'in, tidak ada satu pepohonan pun di situ. Maaf saudara-saudaraku, Ka'bah Masjidil Haram memang sudah ada, sehingga Ibrahim dalam doa itu inda baitikal muharram, di sisi Baitul Haram, di sisi Masjidil Haram, padahal belum terwujud dalam bentuk bangunan. Disinilah para ulama katakan dari doa Ibrahim itu
terlihat secara jelas bahwa masjid itu sebenarnya sudah ada. Sehingga ada ulasan para ulama bahwa Masjidil Haram itu, Ka'bah itu sudah dibangun terdahulu oleh para malaikat. Kemudian dibangun oleh Nabiullah Adam. Nah, kemudian nanti akan sejarah memberikan sebuah perjalanan kehidupan bagi Ibrahim dan Ismail akan membangun Ka'bah. Kembali kepada kisah Ismail, saudara-saudaraku rahimakumullah, Ibrahim kemudian meninggalkan istri dan putranya. Ia sangat merindukan. Setelah puluhan tahun, Ismail sudah bisa tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang sudah bisa mandiri. Disitulah puncak kerinduan Ibrahim untuk bertemu dengan putra dan anaknya. Akhirnya Allah kabulkan. Tapi pada saat sebelum dia berangkat untuk mencari putra dan istrinya, ia bermimpi. Ia bermimpi menyembelih putranya. Masya Allah, ia akan melepaskan kerinduannya, tetapi di tengah-tengah melepaskan kerinduan ada mimpi. Padahal dalam pandangan para anbiya terdahulu yang dipegang oleh para ulama, setiap mimpi para rasul itu adalah perintah. Ya, merupakan wahyu dari Allah. Jadi mimpi menyembelih anak berarti perintah untuk menyembelih si anak. Akhirnya Ibrahim pun berangkat menuju ke Mekah, menziarahi istri dan putranya. Disitulah kemudian terjadi dialog. Ismail sudah tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang sudah bisa mandiri, sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas sendiri. Tapi pada saat pertemuan dengan putranya, justru di tengah-tengah ia melepaskan kerinduannya, ia kemudian kemukakan apa yang diyakini itu sebagai perintah Allah. Disitulah dalam surat As-Saffat Allah ceritakan apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebuah pertemuan yang diawali oleh keinginan melepaskan kerinduan, tetapi justru pada saat seperti itu turun perintah Allah. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail sudah sampai ke usia di mana ia mandiri. Kemudian disitulah Ibrahim berkata, ya bunayya ini arafil manam anni azbahuka. Saya melihat di dalam tidur saya menyembelihmu, hai anakku. Apa kata Ismail? Ismail sebagai anak yang mampu menempatkan juga cinta kepada Allah di atas kecintaan pada dirinya. Apa jawab beliau? Ya abati if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau, ya anakku, ya bapakku. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan saya sebagai hamba Allah yang bersabar. Pada saat itu tidak sekedar satu ungkapan ingin menyembelih, tetapi kemudian harus melaksanakannya. Disitulah Allah ceritakan kepada kita bersama. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala Ismail sudah bersama Ibrahim berserah diri kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah, Ibrahim pun membaringkan putranya di pelipisnya, yang kemudian segera akan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, Ismail sempat berkata kepada bapaknya, ya bapakku, supaya engkau jangan sampai gagal melaksanakan perintah Allah dengan melihat mataku, maka tutuplah mata saya, bapakku. Kemudian tajamkan pisau yang akan dipakai untuk menyembelihku. Ibrahim pun melaksanakan itu, ditutupnya mata Ismail. Kemudian pisau sudah menempel di lehernya. Sudah akan melaksanakan perintah Allah. Tinggal menggeser sedikit akan terputus leher Ismail. Pada saat seperti itu Allah kemudian berfirman kepada Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, kami panggil Ibrahim, kata Allah,
Hai Ibrahim, sungguh engkau sudah betul-betul membuktikan, melaksanakan apa yang engkau perintahkan lewat mimpi itu. Kami sesungguhnya akan memberikan balasan terhadap semua orang yang berbuat baik. Akhirnya tidak jadi disembelih, kemudian diganti dengan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang cukup besar, itulah kambing. Saudara-saudaraku rahimakumullah, apa yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini menjadi sebuah renungan bagi kita bersama. Bagaimana Ibrahim sebagai seorang bapa menempatkan cinta Allah lebih tinggi daripada cinta kepada anak. Dan ia kemudian siap melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya yang sangat ia cintai dan sangat ia sayangi. Ini jiwa seorang bapa. Kemudian Ismail, karena melihat dan memahami betul seorang bapa tidak mungkin menyembelih seorang anak tanpa itu didasari oleh perintah Allah. Akhirnya ia pun diberikan hidayah oleh Allah. Ismail yang menempatkan cinta kepada Allah lebih tinggi daripada cinta kepada dirinya. Akhirnya ia pun katakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Akhirnya ia pun berserah. Ibrahim berserah diri kepada Allah, Ismail berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim kemudian membaringkan putranya, menempatkan pelipis yang ditempatkan di atas sebuah batu, kemudian pisau siap untuk melaksanakan penyembelihan. Saat itulah kemudian Allah membuktikan bahwa Ibrahim menunaikan perintah Allah. Qad saddaqtar ru'ya. Kami melihat, kami mendengar, kami menyaksikan kamu betul-betul menunaikan apa yang kami perintahkan lewat mimpi. Ini hal yang patut menjadi bagian dari renungan kita bersama. Ismail seorang anak yang saleh, siap menempatkan cinta Allah di atas segala-galanya. Ia kemudian siap disembelih. Mari kita jadikan sebuah ibrah bagi kita bersama. Anak kita, bagaimana kita didik anak-anak kita saat ini untuk menjadikan Allah lebih ia cintai daripada dirinya. Kita patut sekali saat ini. Bukan persoalan saat ini seorang tua akan rela menyembelih anaknya, tapi bagaimana orang tua mampu mendidik anaknya untuk mau tunduk kepada perintah Allah, mau ikuti kemauan orang tua yang mendidik dia menjadi anak yang saleh. Sehingga berkorban yang dituntut saat ini seorang anak, mengorbankan kemauan, mengorbankan kehendak hawa nafsu untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ini menjadi teladan bagi kita bersama. Ismail siap disembelih semata-mata karena cinta kepada Allah. Ibrahim siap menyembelih putranya semata-mata karena cinta kepada Allah. Cinta seorang anak kepada Allah, cinta seorang bapak kepada Allah tercermin lewat kesiapan berkorban. Tinggal kita saat ini adalah bagaimana menjadikan apa yang dilakukan oleh Ibrahim, apa yang terjadi pada diri Ismail sebagai ibrah bagi kita bersama. Semoga anak-anak kita bisa kita bentuk menjadi anak yang saleh. Mari kita terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, seperti doa yang diungkap oleh Ibrahim kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Kalau kita berdoa seperti doa Ibrahim, maka mudah-mudahan Allah juga memberikan kita anak yang saleh, anak yang seperti yang dimohonkan oleh Ibrahim melahirkan anak saleh, itulah Ismail alaihissalam wassalam. Saya kira ini ibrah yang bisa kita ungkap. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.